pada semua. Nah udah gitu nggak lama ininya pada ambles bawah, jadi nggak ketolong. Suruh saya ngangkat emaknya pingsan. Saya gendong anak, mau balik lagi nggak keburu. Ya saya agak terpukul Pak. Ya. Depan. Nah itu. Lagi-lagi api berubah menjadi petaka yang menyisakan. Si jago merah mengamuk menghabiskan bangunan rumah warga dan merenggut korban jiwa. Tragis, 4 orang korban terjebak di tengah kobaran api hingga meregang nyawa. Salah satunya adalah Putri, siswi kelas 4 sekolah dasar itu menjadi salah satu korban dan pergi untuk selama-lamanya. Kesehariannya ya biasa main gitu. Tapi anaknya periang atau gimana Pak? Periang. Periang. Satu tempat beda kakak kontrakan. Oh kontrakan. Hitungannya kontrakan. Umur berapa korbannya? Umurnya ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, atas nama Putri, Janisa, terus kurang tahu deh itu yang 2 mah gitu, kurang tahu namanya. Kalau Bapak dari keluarga korban siapa? Putri Lapina, ya saya sangat terpukul Pak. Ya. Kini semua keceriaan itu harus sirna di tengah kobaran api. Tidak ada yang menyangka kebakaran ini bisa terjadi dengan dahsyatnya di tengah pemukiman padat penduduk seperti ini. Hembusan angin kencang membuat api cepat merambat hingga ke bangunan di sekitarnya. Ada kabel ke bawah, terus bawahnya itu motor gitu. Jadi ada percikan dari itu, percikan kabel, kena motor, timbullah api. Besarnya resiko dan skala kebakaran membuat Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan menggelar kekuatan penuh. Lebih dari 20 unit dengan ratusan personel diterjunkan ke lokasi kejadian. Tidak mau ambil resiko, api harus dikendalikan agar tidak semakin meluas. Rasa cemas juga semakin pekat begitu petugas damkar dan warga sekitar tahu kalau terdapat korban yang terjebak di tengah kobaran api. Semuanya pun berpacu dengan waktu. Rumah itu 4 sama anak kecil, korban itu di dalam itu terpanggang itu 3 orang, tiga orang gitu. Korban jiwanya 3 orang, anak-anak 3 orang. Tadi dulu, biar ada temannya saya. Upaya tim pemadam tidak semudah yang dibayangkan. Informasi awal tadi yang terbakar rumah 2 lantai. Memang pertama akses sulit, yang kedua memang Solo Ambon sumber air juga jauh. Dibantu warga setempat, pemadam Jakarta akhirnya bisa mengendalikan api 40 menit berselang. Kekhawatiran itu benar saja terjadi. Korban yang tak terselamatkan akhirnya ditemukan sudah tidak bernyawa di tengah reruntuhan bangunan. Mungkin ya, karena kan itu memang masih pagi sehingga mungkin terlelap tidur sehingga tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Pihak keluarga sempat bersitegang dengan kerumunan orang yang menonton. Kerumunan yang kerap kali terjadi ini memang sangat mengganggu dan nir empati. Hal ini jugalah yang ikut menghambat pekerjaan petugas berwenang ketika di lapangan. Akhirnya, hanya kalimat tahlil lah yang turut mengantarkan kepergian para korban malang ini. Kehilangan rumah, harta benda, dan juga orang yang disayang dalam tragedi seperti ini tentunya begitu menyakitkan dan menyisakan trauma. Selain menimbulkan korban jiwa, lebih dari 27 orang terpaksa mengungsi di tempat penampungan sementara. Semoga keluarga korban dan para penyintas dapat diberikan kekuatan untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Dan semoga kejadian tragis ini dapat jadi pelajaran untuk kita semua bahwa kewaspadaan dan keselamatan memang layak untuk diutamakan.